betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau itu. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah lebih baik kita belajar dari orang yang menang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsun Arif dari Forum News Network. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Saya yakin ada sebagian dari Anda, seperti halnya saya itu, walaupun hanya sedikit begitu ya, menyimpan harapan bahwa corak dan kebijakan pemerintahan Prabowo nanti itu akan berbeda dengan pemerintahan Jokowi. Ya, walaupun dia sekarang ini didukung oleh Presiden Jokowi, dan dia juga menggandeng putra Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming sebagai wakil presidennya. Tapi kan kita tahu latar belakang dan cara berpikir Pak Prabowo itu sangat berbeda dengan Pak Jokowi. Itu menjelaskan mengapa dalam pilpres 2 kali pilpres tahun 2014 dan 2019 itu mereka itu kan saling berhadapan-hadapan gitu ya. Jadi paradigma pembangunannya, paradigma kebijakan pemerintahnya kalau kita simak dari debat-debatnya kan juga sangat berbeda. Tetapi saya kira kalau Anda mengikuti dengan cermat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo belakangan ini, harapan semacam itu saya kira sudah pupus ya. Jadi kita ini harus bersiap-siap bahwa ya pemerintahnya Prabowo ini nanti Prabowo Gibran itu ya merupakan kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Jadi artinya ini periode ketiga dari rezim Jokowi. Baik itu mulai dari kebijakannya, itu kebijakannya macam-macam dalam sisi ekonomi, pembangunan, dan juga dari kebijakan politiknya. Nah, mengapa kita bisa menyimpulkan semacam itu? Karena dari ke hari itu Pak Prabowo itu terus-menerus menyampaikan narasi yang menunjukkan bahwa dia itu adalah akan melanjutkan pemerintahnya Pak Jokowi. Nah, tadinya saya juga termasuk orang yang berpikir bahwa ini mungkin bagian dari strategi Pak Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024 karena dia sadar bahwa tanpa didukung oleh Pak Jokowi, maka dia tidak akan bisa memenangkan Pilpres. Artinya dia waktu itu semacam mengatur strategi sajalah gitu ya, bahwa dia terkesan bahwa dia akan tunduk pada Jokowi ya karena dia masih harus didukung oleh Jokowi, harus memenangkan Pilpres. Tapi setelah dia menang Pilpres dia akan berubah gitu ya. Kalau dulu kan kita ingat ya bagaimana sebelumnya dia selalu menyatakan bahwa dia itu menganggap bahwa Pak Jokowi itu adalah mentornya. Jadi dia itu dididik oleh Pak Jokowi gitu. Yang kita kadang-kadang mikir kok bisa ada seorang jenderal yang punya reputasi seperti Prabowo kemudian mengakui bahwa dia murid dari Jokowi, padahal kita tahu Jokowi ini kan sebenarnya kalau dalam peta politik nasional dia newbie ya, dia ini the outsider kan, dia berasal dari ketika Prabowo sudah berada di lingkaran kekuasaan, apalagi kemudian dia menjadi menantunya Pak Harto sebagai penguasa Orde Baru kan, Jokowi pada waktu itu bukan siapa-siapa, dia mungkin masih jadi pengusaha kelas menengah begitu di Solo. Sementara Prabowo itu profilnya sudah berkibar bukan hanya di nasional tapi di dunia internasional. Tapi tiba-tiba sekarang Prabowo itu mengaku bahwa dia itu bergurulah kepada Jokowi. Nah, kalau semula saya yakin juga banyak di antara Anda seperti saya juga anggap ini bagian strategi. Tapi saya kira dengan sekarang ini setelah dia terpilih secara resmi dan dinyatakan oleh KPU sebagai presiden terpilih untuk periode 2024-2029, ternyata sikap Prabowo masih seperti itu, bahkan malah makin menunjukkan bahwa dia itu ya tidak lebih dari kelanjutan dari pemerintahnya Jokowi. Nah, ini yang bisa kita simak setidaknya ketika Prabowo hari Ahad lalu
melakukan hal lebih halal dengan PBNU, dan di situ Prabowo dengan jelas menyatakan bahwa pemerintahan dia ini merupakan kelanjutan dari pemerintahnya Jokowi, dan pondasinya itu telah disiapkan sepenuhnya oleh Presiden Jokowi. Jadi mereka ini tinggal melanjutkan. Jadi nggak salah dong kalau kemudian kita menyebut ya ini adalah periode ketiga dari Jokowi. Karena itu strategi dan program yang sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo dan pemerintah beliau, kami anggap adalah landasan fondasi yang sangat kuat. Dan kami akan membangun di atas fondasi itu. Jadi kita cuma mengutip saja ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, dan itu disampaikan di depan umum, dan saya kira pasti itu tidak punya tafsir lain. Kalau sebelumnya, sebelum Pilpres, sebelum pencoblosan gitu, atau bahkan sebelum penetapan di Mahkamah Konstitusi, kita anggap itu bagian dari strategi Pak Prabowo untuk ya semacam tidak membangunkan Pak Jokowi gitu, membangunkan macan tidur gitu, yang berbahaya dan bisa menggagalkan dia menjadi presiden kan. Tapi sekarang kan dia sudah ditetapkan secara resmi sebagai presiden terpilih oleh KPU, dan tinggal menunggu pelantikan saja pada tanggal 20 Oktober 2024. Jadi artinya sebenarnya sekarang ini Pak Jokowi itu presiden yang secara de facto, tetapi secara de jure Pak Prabowo sudah menjadi presiden yang terpilih. Begitu ya. Harusnya dia tidak perlu lagi menyampaikan ucapan semacam itu, kecuali bahwa dia ya memang betul-betul mengakui tunduk dan patuh pada Pak Jokowi. Dan saya kira nggak berlebihan kita menyampaikan itu, karena Pak Prabowo kembali mengulang pernyataannya bahwa dia itu bisa menjadi presiden seperti sekarang itu karena dipersiapkan oleh Pak Jokowi sudah cukup lama. Betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau itu. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dari orang yang menang gitu. Tapi sampai sekarang pun beliau memperhatikan, dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Kemarin-kemarin saya masih dipanggil Menhan kan. Sekarang sudah lebih akrab Mas Bowo. Jadi Mas Bowo nanti harus berangkat ke sini, ketemu ini. Jadi beliau yang siap Pak, siap. Benar, saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau, ke Jepang. Sekarang saya diperintahkan untuk ke Timur Tengah, sangat penting. Jadi saya kira demikian, saudara-saudara sekalian. Saya sekali lagi merasa besar hati dengan dukungan dari Nahdlatul Ulama. Saya hari ini sangat senang hati saya karena saya dianggap keluarga NU. Padahal memang saya merasa keluarga NU dari dulu. Nah tadi ya, jelas juga tadi dia menyatakan bahwa itu dia sudah dipersiapkan cukup lama, dan kemudian kalau dia tadi menyatakan bahwa ya karena dia kalah 2 kali, ya apa salahnya kemudian dia nggak mau kalah, ya dia kemudian dia bergabung dengan situ. Jadi kan semacam ada game dalam politik, jika kamu tidak bisa mengalahkan musuh kamu, ya kamu bergabung dengan musuh kamu. Tapi bukan kemudian ketika bergabung itu kemudian kita tunduk dan patuh pada lawannya. Itu hanya strategi saja sampai kemudian kita bisa juga menundukkan musuh itu. Dalam kasus Pak Prabowo ini saya kira tidak. Kalau pernyataan tadi kita tidak bisa artikan lain, ya Pak Prabowo itu sepenuhnya tunduk pada Pak Jokowi gitu. Apalagi sekarang ini ada putranya yang menjadi wakil presiden gitu ya. Apa artinya kalau kemudian Prabowo menyatakan dia disiapkan? Apakah dengan begitu Prabowo itu membayangkan dirinya sebagai putra mahkota dari Pak Jokowi, kemudian dia melakukan dan berhasil melakukan suksesi? Bukankah kemudian orang itu melihat sesungguhnya yang menjadi putra mahkota dari Pak Jokowi itu adalah Gibran? Karena Pak Jokowi ingin membangun dinasti, dan keinginan Pak Jokowi membangun dinasti itu tidak hanya di pemerintahan pusat kan, sampai di pemerintahan daerah, di mana
menantunya itu juga sekarang Bobi Nasution itu sudah dipersiapkan naik kelas dari seorang wali kota di Medan menjadi seorang gubernur di Sumatera Utara. Nah, jadi artinya kalau kita dalam dinasti Jokowi, mulai ya Gibran lah ya sesungguhnya dipersiapkan oleh Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo. Nah, kalau Pak Prabowo sekarang ini menjadi presiden, itu dia hanya semacam perantara saja ya untuk menjadi bridging itu ketika pada waktunya nanti Gibran itu bisa menjadi presiden. Secara normal saya kira Pak Prabowo nanti akan menjalani masa jabatannya sampai full 5 tahun. Itu kalau secara normal ya. Tetapi kan bisa jadi terjadi kejadian-kejadian tertentu, kejadian luar biasa yang saya kira ada yang normal secara alami berkaitan dengan sakit, meninggal dunia, atau di luar hal-hal yang normal, dan kemudian terpaksa Pak Prabowo harus mundur dari jabatannya sebagai presiden, tidak sampai 1 periode, maka yang akan menggantikan adalah Gibran. Itu kan sebenarnya kalau kita menggunakan logika bahwa yang kata Pak Prabowo, dia sudah disiapkan cukup lama oleh Pak Jokowi. Jadi ini kemudian menimbulkan tanda tanya buat kita, apa sesungguhnya yang terjadi pada Pak Prabowo begitu tunduknya kepada Pak Jokowi, bahkan sampai ketika sebenarnya dia sendiri sekarang sudah menjadi definitif seorang presiden pun dia masih menunjukkan sikap yang menghamba kepada Pak Jokowi. Tapi saya kira ini soal privat, ranah privat yang saya kira kita tidak perlu terlalu masuk terlalu jauh ya kalau itu mengapa Pak Prabowo bersikap semacam itu. Concern kita adalah soal kebijakan publiknya, karena bagaimanapun juga ketika nanti Pak Prabowo itu dilantik menjadi presiden tanggal 20 Oktober menggantikan Pak Jokowi, maka dia akan mengambil berbagai kebijakan yang dampaknya tentu pada kita yang akan merasakan, kita itu dalam artian rakyat banyak. Nah, kalau Pak Prabowo itu merupakan kelanjutan dari rezimnya Pak Jokowi yang seharusnya tidak gitu kan, karena paradigmanya juga berbeda. Kalau itu paradigma lama ya sebelum Pak Prabowo itu bergabung dengan Pak Jokowi di kabinet. Jadi ya kita tidak terlalu berharap banyak bahwa apa yang terjadi selama 9 tahun lebih dari pemerintahan Jokowi ini, 2 periode pemerintahan ini juga akan dilanjutkan kembali oleh Pak Prabowo. Apa misalnya? Contoh yang paling jelas adalah soal bagaimana orientasi dari politik kita ke geopolitik global. Sekarang sangat jelas bahwa Indonesia itu terlihat mendekat pada Cina ketimbang kepentingan negara-negara Barat. Padahal kan para founding parent kita itu sudah jelas menggariskan bahwa politik kita itu adalah bebas aktif ya, artinya tidak terlalu berpihak pada Cina atau tidak berpihak pada negara-negara Barat. Tetapi sangat jelas bahwa pemerintahannya Pak Jokowi itu sangat dekat dengan Cina, dan itu juga dibuktikan oleh Pak Prabowo ketika dia sudah terpilih menjadi presiden itu, kendati waktu itu belum diresmikan oleh KPU, tapi dia memulai awal kunjungannya itu adalah ke Cina, baru kemudian ke Jepang. Dan seperti diakui oleh Pak Prabowo tadi, dia menyatakan bahwa dia itu atas arahan dari Pak Jokowi. Jadi artinya Pak Prabowo pun dalam sisi pilihan politik luar negerinya juga akan sama dengan Pak Jokowi. Nah, kalau pilihan politiknya sama dengan Pak Jokowi, saya kira memang kita mesti bersiap-siap bahwa Cina itu akan mendominasi Indonesia melalui modal, bahkan juga nanti melalui politik. Karena kan kita tahu bahwa Cina itu ketika dia menanamkan investasinya itu tidak gratis. Itu bagian dari paket-paket lain, juga termasuk paket-paket politik yang dia akan tancapkan di Indonesia. Dan kita tahu sekarang ini selama pemerintahnya Pak Jokowi itu banyak sekali investasi asing Cina yang masuk, termasuk juga smelter dan kemudian pabrik nikel, dan juga kita tahu ada kereta api cepat dan banyak hal lain, termasuk yang sekarang ini lagi ramai itu yang dipersoalkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, yakni investor pabrik baja di Indonesia itu yang dari Cina itu, yang ternyata kemudian dia menghasilkan produknya produk baja banci ini ya. Jadi produk baja yang kalau digunakan untuk jembatannya bisa melengkung, kalau digunakan membangun gedung itu bisa roboh. Nah, ini memang kelihatan Cina ini kan khas sekali ya, kalau barang-barang produk Cina itu memang soal kualitasnya dan kekuatannya itu jadi
banyak dipertanyakan. Dan bukan hanya soal itu, yang jadi persoalan dengan investasi Cina yang masuk itu adalah persoalan lingkungan yang Cina yang seperti ini sama sekali tidak peduli. Pabrik-pabrik ini, pabrik-pabrik baja ini yang dibangun di Indonesia itu di Cina sendiri sudah ditutup karena dia dianggap memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pencemaran udara di sana. Jadi sekarang ditampung di Indonesia. Nah, dan sebelum lama ini kan juga Pak Luhut juga menyatakan bahwa Indonesia itu akan bekerja sama dengan pemerintah Cina untuk membangun lahan 1 juta hektar di Kalimantan Tengah gitu ya. Saya kira harusnya Pak Prabowo semacam ini pasti ingat dong karena program semacam ini di masa mertuanya masih berkuasa di Indonesia, Pak Harto pada waktu itu juga mencanangkan 1 juta hektar lahan di Kalimantan, dan sampai sekarang proyek itu kan gagal ya karena memang karakter tanah di Kalimantan Tengah terutama itu kayak yang tanah gambut itu memang tidak cocok untuk pertanian padi. Artinya kalau akan digunakan untuk menanam padi itu ada perlakuan khusus yang tidak sederhana. Nah, ini tiba-tiba saja pemerintah Indonesia di eranya Pak Jokowi itu menyatakan akan kerjasama dengan pemerintah Cina untuk membangun lahan 1 juta hektar. Dan kita pastikan kalau 1 juta hektar itu kan proyek multi years yang tidak mungkin diselesaikan pada pemerintahannya Jokowi yang hanya tinggal beberapa bulan saja. Jadi ya ini nantinya pasti yang akan bertanggung jawab mengambil alih adalah pemerintahnya Prabowo Gibran. Itu dari sisi bagaimana luar negerinya dan kemudian juga investasi yang akan masuk dari Cina. Nah, dari sisi kebijakan yang lain yang juga kelihatannya Pak Prabowo itu kelihatan meniru persis yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah mencoba menumpuk atau menarik semua kekuatan-kekuatan di parlemen itu ke dalam pemerintahan. Dan itu yang terjadi pada pemerintahnya Pak Jokowi. Eksekutif itu sangat kuat, legislatif itu di bawah penuh kendali dari eksekutif, dan kemudian lembaga-lembaga lain termasuk yudikatif dan sebagainya ya tinggal nurut saja. Dan tanda-tanda semacam itu kan sudah terlihat. Pak Prabowo kan kemudian menarik partai-partai yang semula di kubu oposisi yang ini kemudian ditarik menjadi masuk ke dalam pendukung pemerintah. Yang sudah dipastikan ditarik kan dari koalisi 01 yang mendukung Anies Muhaimin, yakni Nasdem dan PKB. Dan kemudian ini muncul spekulasi termasuk PKS juga akan ditarik masuk ke kabinet. Tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya dan kejelasannya soal itu. Sementara PDIP juga terjadi tarik menarik. Jadi ini persis kebijakan Pak Jokowi sehingga tidak ada lagi suara-suara kritis, tidak ada oposisi di luar pemerintahan. Dan saya kira ini membahayakan demokrasi, dan sebaik orang yang punya latar belakang pemahaman demokrasi yang cukup mumpuni, karena walaupun Pak Prabowo ini dia adalah seorang militer yang militer itu tentu saja dengan demokrasi itu sering bertentangan, tapi Pak Prabowo latar belakang keluarganya maupun pendidikannya ketika dia mengenyam pendidikan di luar negeri, dia orang yang sangat paham tentang demokrasi dan dia tahu bahwa dalam demokrasi itu harus ada oposisi. Tapi kelihatannya cenderung semacam itu gitu ya. Pak Prabowo juga melakukan semacam itu. Nah, pertanyaannya apakah kemudian ini juga diikuti dengan suara-suara dengan alergi terhadap suara-suara kritis, dalam hal ini kelompok-kelompok oposisi di luar parlemen atau kelompok-kelompok kritis, apakah itu dari kalangan media, kalangan akademisi, dan kemudian juga seperti kita ingat di masa Pak Jokowi itu banyak sekali yang dikriminalisasi meskipun bukan pemerintah yang melakukan tetapi melalui para buzzer-buzzernya. Apakah Pak Prabowo juga akan mengulang hal yang sama? Ini yang saya kira menjadi kekhawatiran kita, karena kita tahu banyak sekali buzzer-buzzer yang tadinya itu jadi lawan Pak Prabowo itu buzzer-buzzernya Pak Jokowi kan kemudian berpindah ke pemerintah, ke pendukungnya Pak Prabowo. Itu dari sisi demokrasi dan sebagainya. Dan sementara dari sisi pembangunan ini kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi itu betul-betul sekarang ini ya mengejar yang dengan jargonnya kerja, tetapi kemudian banyak sekali proyek yang sudah mangkrak gitu. Yang kelihatan sekali itu sekarang itu dampaknya adalah pelabuhan dan juga bandara internasional. Ini bandara internasional kalau tidak salah ini banyak sekali yang sudah diturunkan statusnya menjadi kembali bandara domestik gitu. Dan ini kan berarti banyak diantara yang mereka itu jadi fasilitasnya jadi mangkrak karena dipersiapkan untuk penerbangan internasional, tapi kemudian diturunkan menjadi penerbangan domestik. Belum lagi seperti ada bandara yang juga mangkrak seperti Bandara Kertajati di Jawa Barat.
Nah, ini yang saya kira kayak begini-begini yang saya kira mengkhawatirkan. Kenapa? Karena orientasi dari Pak, Jokowi itu betul-betul ya, infrastruktur. Kita membaca bagaimana Pak Jokowi kan selalu dengan bangga meresmikan berbagai jalan tol. Tapi kita membaca yang terbaru misalnya, ruas jalan tol banyak yang dijual ke investor dan lagi-lagi yang membeli investor Cina. Misalnya yang terbaru ini, yang sedang ramai pemberitaannya adalah, jalan tol ruas tol Kendal Semarang, seingat saya yang juga dijual ke Cina. Jadi kalau kita melihat kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang kemudian, Pak Prabowo nyatakan akan dilanjutkan semua, ya saya kira kita tidak punya harapan terlalu muluk-muluk dengan, Pak Prabowo bahwa dia kira-kira kita bisa membayangkan 5 tahun yang akan datang itu ya persis seperti yang kita alami pada masa pemerintahnya Pak, Jokowi, tapi bahkan lebih buruk ya, karena bagaimanapun juga kan, sekarang ini situasi global sedang berubah dan perekonomian kita itu secara dari sisi APBN kan kita juga utang kita itu semakin, meningkat, sementara kebutuhan untuk proyek-proyek infrastruktur dan sekarang dan dikaitkan dengan janji Pak Prabowo itu banyak sekali yang akan jadi beban APBN. Katakanlah dia akan diteruskan, pembangunan ibu kota negara baru, itu yang sekarang ini masih membutuhkan biaya sangat besar. Sementara Pak Prabowo sendiri punya janji untuk memberi makan siang gratis yang angkanya itu bahkan lebih besar dibandingkan dengan, proyek atau pembiayaan untuk, ibu kota negara baru. Jadi dengan pernyataan Pak, Prabowo terbaru di PBNU kemarin itu, ya, sebaiknya kita tidak terlalu berharap banyak akan ada perubahan-perubahan yang signifikan, kendati presidennya berganti. Karena presidennya sendiri, yang presidennya menggantikan Pak Jokowi itu, yakni Pak Prabowo, sudah menyatakan bahwa dia itu merupakan kelanjutan dari Pak Jokowi dan dia dipersiapkan untuk, sudah cukup lama oleh Pak, Jokowi. Tapi soal ini saya kira Pak, Prabowo mesti, kaji ulang, betulkah yang disiapkan oleh Pak Jokowi itu Pak Prabowo, atau sebenarnya yang disiapkan adalah Gibran dan Pak Prabowo itu hanya semacam bridging saja, hanya semacam perantara, untuk dinasti Jokowi sesungguhnya. Saya Sunarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.